Selamat sore para sahabat sehat. Jumpa kembali dengan saya Dr. Puali Brana, spesialis kebidanan dan kandungan dari Kota Malang. Tentunya di channel yang sama yaitu PUAS Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Para sahabat sehat, pada sore hari ini saya ingin kita berbincang-bincang santai mengenai sesuatu yang tidak santai, sesuatu yang cukup membuat galau atau bahkan bisa dikatakan sesuatu yang termasuk di dalam kegawat daruratan di bidang kebidanan dan kandungan. Apa itu? Kita ikuti bersama. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai hamil anggur. Pernah dengar ya? Hamil anggur dalam istilah kedokterannya yaitu molahidatidosa. Para sahabat sehat, kemarin pada waktu saya sedang praktek, datang seorang wanita berusia 41 tahun. Dia menikah baru 2 tahun, datang dengan keluhan, dokter saya ini bersyukur banget umur saya sudah 41, saya bisa hamil, dan ini saya curiga nih, kok mualnya banget. Kata saudara-saudara saya dulu kalau hamil sih mual, tapi nggak seperti ini, saya sampai betul-betul teler mual banget. Dan ini cepet banget besarnya perut saya ini. Saya takut kalau anak saya ini kembar, karena saya punya keturunan kembar. Oke ibu, saya periksa ya. Setelah saya periksa, baik melalui pemeriksaan fisik maupun alat bantu USG, saya tidak menemukan adanya janin. Karena tidak ada janin, tentunya juga tidak ada bunyi jantung janinnya, nggak ada ya. Tapi ibu ini mengalami apa itu yang disebut dengan hamil anggur, mola ini tadi. Saya jelaskan dengan bahasa yang sederhana karena ibu ini cukup syok ya, dia pengen banget punya anak, bayangin umurnya 41. Tapi memang sesuai. Pada seorang yang umurnya terlalu muda untuk hamil, kurang dari 20 tahun atau lebih tua lagi, maksud saya ekstrem muda dan ekstrem tua, lebih tua dari 35 tahun baru hamil, itu pun beresiko terjadinya mola. Kemudian ibu ini langsung bertanya, kenapa dokter kok bisa terjadi seperti ini? Kalau kita bertanya mengenai penyebab daripada hamil anggur, memang ini akibat dari pembuahan sel telur oleh sperma yang nggak benar. Maksud saya begini, harusnya kan pembuahan yang benar itu berasal dari kromosom ibu 23X. Ditambah 23 dari suami kan, 23X lagi atau 23Y. Tapi ini numpuk nih, XXY begitu. Jadi pertumbuhan daripada trofoblast ini sesuatu yang nantinya menjadi plasenta, menjadi ari-ari itu ya. Jadi ini tumbuhnya nggak benar. Sehingga berkembang tidak menjadi janin, tapi menjadi mola ini tadi. Saya jelaskan dengan penjelasan yang cukup sederhana ini. Si ibu ini masih mungkin kurang percaya ya. Dia mengatakan, tapi dokter, tes kencing saya itu positif. Betul sekali ibu, namanya juga hamil. Tes kencingnya positif. Hamil di luar kandungan juga positif tes kencingnya. Hamil bayi juga positif. Hamil yang tidak berkembang, blighted ova juga positif. Mola pun tes kencingnya positif. Nah, kemudian dia mengatakan, saya juga timbul gejala mual muntah dokter. Betul sekali. Bahkan lebih parah kalau mola ini mual muntahnya lebih hebat. Jadi riwayat amenore terlambat haid juga iya, mual muntah hebat juga iya. Tapi bedanya apa? Tapi minggu yang lalu saya mengeluarkan flek. Nah ini ya agak nggak wajar kan, hamil tapi mengeluarkan flek-flek. Nah jadi pada kasus pasien saya ini faktor predisposisi, maksud saya pencetusnya itu karena dia usia sudah di atas 35, ya umur 41. Kemudian ada dicurigai lagi kalau karena defisiensi atau kekurangan vitamin A. Kemudian dari segi ras itu Asia, begitu itu merupakan faktor-faktor predisposisi atau yang memudahkan terjadinya hamil anggur. Nah, kemudian karena sudah tahu penyebabnya dan sudah saya periksa baik secara fisik maupun pemeriksaan tambahan USG, tes kencing memang tidak saya ulangi karena kemarin kasus ini sudah sangat jelas dengan gambaran USG, tampak gambaran seperti sarang tawon. Ya.
honeycomb appearance. Jadi tampak seperti lubang-lubang seperti sarang tawon. Karena memang bentuknya nanti seperti gelembung-gelembung, makanya disebut hamil anggur itu seperti buah anggur. Bisa tahu ya, buah anggur kalau satu dompol ngerompol itu kan banyak itulah gambarannya mola seperti itu. Nah, kemudian yang khas lagi biasanya bisa anemia karena mengeluarkan darah ya, baik flek-flek itu ataupun banyak, itu menyebabkan bisa anemia. Yang khas lagi tinggi fundusnya, jadi besar rahimnya itu lebih besar daripada umur kehamilannya. Ibu ini dia merasa hamilnya masih 2 bulan, tapi besarnya tinggi fundusnya sudah hampir setinggi pusat. Jadi sama seperti hamil sudah 5 bahkan 6 bulan, padahal hamilnya baru 2 mau 3 bulan. Nah, ini khas sekali ya, jadi bukan hamil kembar, malah hamil mola tadi. Kemudian setelah pasangan suami istri ini sudah bisa menerima kenyataan bahwa dia mengalami yang disebut dengan mola, dia menanyakan, dokter, tindakan apa yang akan diambil untuk menolong atau menyelamatkan istri saya ini? Saya sarankan untuk segera bisa masuk ke rumah sakit. Bersyukur ya kita sebagai rakyat Indonesia itu tercover BPJS semua. Nah, pasien ini juga sama, jadi dia udah tidak terlalu bingung memikirkan berapa yang harus dikeluarkan untuk biaya rumah sakit, biaya kuret dan sebagainya, karena memang beda persiapan kiretnya antara keguguran biasa dengan keguguran yang hamil anggur ini beda. Perlu dilakukan yang lebih pemeriksaan lebih intensif, lebih bagus lagi, ada foto ronsen. Selain memang pemeriksaan darah lengkap dan sebagainya, juga perlu diperiksa kadar hormon beta HCG seperti itu ya. Jadi dipersiapkan kuretnya pun nggak bisa sembarangan, harus dilakukan di kamar operasi karena metode kiretnya pun beda. Istilahnya memakai suction kiret, jadi disedot begitu, ada alatnya untuk mengeluarkan gelembung-gelembung yang seperti anggur tadi. Nah, kemudian kalaupun sudah dilakukan kiret, biasanya dokter tidak cukup hanya sudah bu sembuh ya, bulan depan boleh hamil lagi, tidak seperti itu. Dilakukan pemeriksaan serial beta HCG ataupun tes kehamilan itu untuk mengetahui apakah jenis ini ya, jenis molanya ini termasuk resiko ringan, resiko sedang atau resiko berat. Karena ini bisa berkembang menjadi suatu keganasan. Nah, ini para sahabat sehat, jangan takut dengar kata keganasan. Waduh, habis mola jadi kanker. Memang bisa menjadi apa yang disebut sebagai koriokarsinoma. Tapi berita baiknya, inilah satu-satunya keganasan yang bisa sembuh total. Bisa hamil lagi juga bila sudah selesai penata laksanaan yang baik. Nah, untuk mengantisipasi ini, dokter akan melakukan pemeriksaan beta HCG tadi ya. Setelah sudah, berapa kadarnya, apakah masih tinggi, apakah sudah turun seperti itu. Kemudian dokter akan memberikan saran untuk metode KB apa yang diambil selama sekitar 6 bulan ya. Jadi kalau keguguran biasa, biasanya saya menyarankan kepada pasien, katakanlah 3 bulan lagi dia sudah hamil lagi, nggak ada masalah. Tapi kalau mola, apalagi yang risiko tinggi, tentu kita butuh waktu. Paling tidak sekitar 6 bulan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa memang sudah bersih ya molanya ini dan tidak tumbuh lagi dan tidak berkembang menjadi yang disebut sebagai koriokarsinoma tadi. Nah, para sahabat sehat, saya katakan tadi, kalau dia berkembang menjadi koriokarsinoma, tidak cukup hanya kiret. Ada lanjutan yang disebut dengan kemoterapi. Menggunakan obat yang disebut MTX, itu pun dilakukan selama 5 seri berturut-turut. Tapi sekali lagi, nurut saja, patuh. Pasien saya yang patuh seperti ini, bulan kemarin datang kepada saya dengan berita baik, sudah hamil lagi, jadi dia sudah selesai. Jadi setahun yang lalu dia selesai, baik kiret maupun MTX. Kemudian kemarin sebelum Idul Fitri dia datang, sudah hamil dan sudah dipastikan dengan USG hamilnya yang kali ini benar, hamil bayi. Jadi sekali lagi bukan berarti kalau dengar kata mola, apalagi koriokarsinoma, waduh berarti nggak bisa punya anak lagi padahal anak saya baru 1 dokter. Tidak ya para sahabat sehat, masih bisa hamil lagi dan hamil berikutnya ini bisa dipantau dengan baik dan tidak berulang terjadi mola lagi. Jadi dengan penjelasan singkat ini, berita baik, para sahabat sehat tidak usah takut. Dia termasuk di dalam golongan kehamilan yang tidak berkembang secara baik, istilahnya hamil mola, kalau orang Jawa mengatakan molo ya, molo itu artinya malapetaka seperti itu. Tapi tidak boleh dianggap
ringan. Nggak boleh, waduh dokter, wong baru flek aja kok, saya tunggu aja di rumah sampai betul-betul keluar darah banyak. Oh jangan. Karena kalau terjadi abortus mola, maksudnya yang bior sendiri tuh, waduh banyak, bisa 1 baskom, dan itu perdarahannya akan heboh. Sedangkan kiret aja kenapa harus dilakukan dengan saksian kiret, itu jumlah yang dikiret itu kalau setinggi pusat itu bisa 1 baskom begitu ya. Jadi bukan sedikit seperti kiret sisa kehamilan, bukan. Sehingga bisa menyebabkan anemia tadi. Sekali lagi, jangan menunggu sampai terjadinya abortus mola. Sudah tegak diagnosa mola, segera dilakukan secara terencana untuk bisa dilakukan evakuasi atau kuretase, dan setelah itu dipantau bagaimana kadar beta HCG-nya sehingga betul-betul bisa dicegah terjadinya koriokarsinoma. Kalaupun tegak terjadi koriokarsinoma, tidak langsung wah operasi diangkat kandungan, tidak. Dokter akan mengupayakan secara konservatif dulu dengan pemberian MTX tadi bisa. Tapi memang ada kasusnya yang menjadi koriokarsinoma dan tidak bisa diatasi dengan obat, tidak bisa diberi dengan MTX tadi, dan tetap perdarahan heboh. Pernah ada kasus seperti ini, pasien saya dengan terpaksa memang harus dilakukan operasi pengangkatan kandungan. Itu merupakan kondisi yang sangat jarang, tapi juga sangat-sangat merupakan opsi terakhir ya. Dokter itu tidak gampang-gampang ngoperasi asal potong-potong, diambil, dibuang seperti itu, tidak. Sedangkan miom saja ya, dalam sesi tumor kandungan yang lalu saya jelaskan kan, miom ataupun kista tidak langsung dioperasi, diangkat begitu, tergantung berapa diameternya, gejala apa saja yang ditimbulkannya, komplikasinya apa saja, seperti itu. Jadi kembali lagi ke masalah mola ini, tetap sekali lagi bagi Anda yang hamil di usia ekstrim, kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, nomor 1 dipastikan dulu datang kepada bidan atau dokter Anda, benar hamil bayi enggak, di dalam atau di luar kandungan. Jadi kasus pasien saya kemarin yang mola ini memang rujukan dari seorang bidan di daerah Malang Selatan. Saya puji, bidan ini pinter. Dia menemukan ini hamil masih 3 bulan kok sudah setinggi pusat, didengarkan bunyi jantungnya kok nggak ada, apalagi ada flek-flek, langsung dia merujuk dengan curiga kembar. Ya nggak apa-apa ya, walaupun kenyataannya bukan kembar, ternyata mola, tapi saya puji bidan ini pinter. Jadi dia menemukan sesuatu yang tidak wajar, yang tidak lazim, dikonsulkan, dirujuk, sehingga deteksi dini adanya kehamilan risiko tinggi cepat tertegakkan diagnosa dan cepat diatasi dengan baik. Puji Tuhan, pasien ini sudah sembuh, sudah pulang ini tadi, dan sudah saya pesan minggu depan kontrol, akan kita pantau terus. Mudah-mudahan dengan umur beliau yang sudah 41 hampir 42 ini masih bisa hamil lagi, hamil yang betul tentunya ya, tidak mola lagi seperti itu. Begitu saja para sahabat sehat, uraian singkat mengenai mola hidatidosa atau hamil anggur. Kiranya ini cukup bisa menjawab kegalauan dari para bunda yang saat ini sedang hamil. Bersyukurlah Anda kalau hamil yang betul, tapi bagi Anda yang mengalami ini pun jangan patah semangat. Masih banyak jalan menuju ke Roma. Maksud saya masih bisa diatasi dengan baik, ditata laksanai dengan tepat, dan dicegah terjadinya berulangnya kasus ini. Salam sehat dari saya, Dr. Pua dari Kota Malang.